Halo guys, ketemu lagi dengan Nanang Apak Channel pagi ini. Pagi yang sangat sejuk sekali. Saya sengaja akan ngobrol dengan Bapak Kades Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satu problem yang cukup menarik yaitu tentang penutupan penambangan emas. Ini tentu menarik ya. Mulai aja kalau lihat terus ikuti ngobrol saya. Ada Pak Kades di samping saya. Kita akan ngobrol sekepenak dan sebenar-benarnya. Oke, salam sehat. Enak ya. Itu setelah ada kabar tentang 8 penambang yang terjebak di sana, gimana para penambang di Desa Paningkaban ini, Pak? Jadi mungkin mengagetkan sekali ya, mengagetkan sekali, dan mereka ada yang datang Pak. Ada datang ke balai desa menyampaikan kabar itu, nanti bagaimana Pak Kades dan sebagainya. Saya juga sudah ngomong apapun alasannya, ketika di sana ada terjadi seperti itu, secara otomatis Paningkaban juga ada dampak. Kita tunggu aja seperti apa kayak gitu. Saya ngomong itu pada awal mereka mendengar kalau ada peristiwa yang ada di Tajur itu, mereka juga pada kesini ngobrol-ngobrol sama saya, dan ini langkahnya seperti apa Pak Kades? Sudah, kita tunggu aja informasi seperti apa dari atas, karena aku juga nggak punya menang apa-apa. Yang punya menang kalau pertambangan itu kan provinsi itu kan. Ya kita lihat aja nanti seperti apa, kita dengarkan saja, kita ikut aja. Seperti itu Mas. Oh, berarti di sini tetap berjalan apa langsung berhenti Pak? Ya berhenti. Saya sudah langsung ngomong, jangan dulu sekarang sudah ada peristiwa seperti ini, berhenti ya, tolong berhenti dulu. Nah, berhenti. Kemudian mereka alhamdulillah juga ikut berhenti. Ya, berhenti iya. Ini kan berarti sudah berhenti selama seminggu lebih ya Pak ya? Ya ini satu minggu ini iya. Sejak tanggal 2 Selasa ya. Iya. Selasa malam kemudian Rabu, Kamisnya mungkin sudah mulai tidak beroperasi di sini ya Pak? Ya sudah 1 mingguan ini. Dan mereka itu pada nongkrong Mas. yang saya khawatirkan itu loh Mas. Dia kan bingung mau cari kerja apa Mas, gitu loh. Berarti mereka di sini itu kebanyakan pekerja di sini orang sini juga? Ya, semuanya kalau sini paling ada 1-2 lah orangnya juga. Kalau dulu memang ya pertambangan Paningkaban itu dulunya orang-orang luar. Sekarang udah nggak ada. Ya, semuanya orang sini, orang Paningkaban. Sehingga ketika ditutup mereka itu bingung Mas. Kita mau kemana, juga menunggu informasi keputusan dari pemerintah seperti apa, kan seperti itu. Dulunya tuh perantau semua Mas. Sehingga dengan ada pertambangan di sini, mereka justru pulang ke desa, bekerja di desa, dan saya juga ada kebanggaannya juga mereka itu pada ikut membantu masyarakat membangun desa gitu. Artinya mereka yang dulu merantau untuk mencari nafkah di luar kota itu sejak ada penambangan mereka lebih memilih ke desa karena di sini lebih menguntungkan ya. Ya harapan mereka kan melihat dari teman-teman yang sudah pada usaha seperti itu kan kebutuhannya tercukupi, bisa dan saya itu bisa beli motor-motornya juga bagus, mungkin seperti bahkan ada yang punya mobil, rumahnya juga ada bagus. Dari itu dia tertarik gitu loh Mas, sehingga banyak warga yang dari perantauan itu yang tadinya di Jakarta di mana pada pulang Mas, pada kerja di sini, pada ngelundung, pada ngapa gitu loh. Saya dapat informasi juga dari dampak positif dari adanya penambangan di sini. Anak-anak yang dulu zamannya dulu itu putus sekolah, bahkan tidak bisa SMA, bahkan tidak bisa kuliah. Sekarang bahkan di sini orang tua bisa menguliahkan mereka sampai S2 ya Pak ya. Banyak ini. Betul sekali. Itu selain materi ya Pak. Artinya di tingkat pendidikan di sini berarti naik juga ya. Naik, alhamdulillah. Kalau dulu memang ya pantaran saya lah ya. Palingnya SLTA udah cukup lah, ya kan? Tapi sekarang enggak Mas. Sekarang itu semuanya hampir maunya ya minimal S1 lah kan seperti itu. Dan mereka itu pada semangat juga ya, semangat untuk belajar ya karena ada dananya kan gitu. Ya memang di sini kebanyakan juga untuk pendidikan, Jadi yang tidak kelihatan kan untuk pendidikan. Padahal mereka anaknya orang biasa. Biasa. Ya. Dulu kan orang-orang yang sekolah ke sana tuh yang pilihan dulu. Anak guru atau anaknya apa? Betul, anak perangkat desa kan gitu. Iya. Sekarang enggak. Sekarang hampir ya. Ya bukan hampir lah. Semuanya rata-rata punya prinsip saya harus S1 kayak gitu. Karena ada karena memang ada biaya ya. Dari pertambangan itu juga sangat berpengaruh gitu Mas. Nah sekarang begini Pak Kades, setelah
mengetahui bahwa dengan penambangan itu dampak positif luar biasa bagi mereka. Nah sekarang ini ditutup seperti ini ya. Saya tadi sempat cerita juga sama warga juga. Iya. Terpaksa keponakannya katanya sekarang logo hanya mainan HP, tidak punya pendapatan. Mereka yang biasanya yang ngode kecil-kecilan di sini lah ngangkutin apa tuh? Iya. Batu dan lain-lain, ngojekin dan lain-lain itu bisa dapat 50 apa 100 ribu itu yang bukan yang masuk ke dalam ya Pak, yang cuman bantu itu. Bantu di atas. Itu warga sini sehari 100 ribu. Nah kalau ditutup ini sudah seminggu ya, mereka biasanya dapat 100 ribu. Nah sekarang tidak dapat sama sekali. Itu menurut Pak Kades itu ada dampak itu enggak yang sangat luar biasa di sini Pak? Dampak sekali Mas. Kita lihat tidak hanya dari situ, dari warung juga disepi. Iya. Warung, toko sepi Mas. Ini dampaknya. Kemudian yang lebih parah lagi Mas ini kan, kalau dampak itu nanti berlanjut, ini akan menjadi apa gitu loh ya. Tentunya oke lah pemerintah memberi satu kebijakan untuk penutupan ya. Tapi tolonglah, warga kami kan juga butuh pekerjaan. Kita carikan solusi aja. Kalau cuma nutup jebret itu kan gampang Mas. Yang susah justru solusi. Ini ribuan loh Mas. Bukan hanya 10, 20, 100 orang. Ini ribuan. Ribuan yang terlibat di situ loh. Yang terlibat dalam arti dampak dari adanya pertambangan itu ada perdagangan ya kan, ada pendidikan ya toh. Di situ ada kemajuan perumahannya juga, pembangunannya. Itu dampaknya juga sangat-sangat lebar gitu. Oleh karena itu ya saya berharap aja ya pemerintah oke lah, saya ikuti lah itu aturan pemerintah kan. Monggo silakan, tapi tolong sekali carikan jalan keluarnya seperti apa. Apakah di sini dibuat perusahaan apa agar mereka itu bisa dipekerjakan begitu loh. Ya jangan cuma stop. Ini tidak melanggar aturan itu ya iya masyarakat juga tahu semua itu. Tapi solusinya yang lebih penting gitu loh. Orang-orang sana kan ya ini sudah ilegal harus di stop dan sebagainya. Ya boleh, wong itu hak mereka, menang mereka. Tapi warga juga punya hak untuk memperoleh pekerjaan kan seperti itu Mas. Pekerjaan yang layak itu juga di undang-undang kayaknya ada itu loh. Itu dampak ekonomi ya Pak terhadap warga. Apa mungkin ada dampak di luar ekonomi, mungkin tingkat keamanan atau karena mereka terbiasa mendapatkan uang kemudian tidak memperoleh uang, ada tidak kemungkinan tingkat kriminalitas atau keamanan di sini Pak dampak dari itu? Itu bukan kemungkinan kecil, itu kemungkinan besar Mas. Karena itu pengalaman dulu pernah hanya 1 minggu aja Mas. 1 minggu ditutup? Iya, 1 minggu ditutup itu sanyo-sanyo itu Pak, pompa-pompa yang di sungai, kadang yang di sumur, di mana kadang-kadang kan ada sumber air tuh, disalurkan ke warga masyarakat. Itu pompanya pada diambil, kemudian ada barang mungkin ada kambing, ada ayam, ada apa yang ada kadang-kadang juga bisa terjadi seperti itu. Itu sudah pengalaman pernah terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ke depan enggak sih mudah-mudahan, tapi kan ini juga tetap kita harus pikirkan Mas kan. Pernah itu terjadi tuh Mas dulu. Pernah ditutup, ada masalah dulu. Karena ya ada yang meninggal juga dulu Pak itu di Panikaban, pernah ditutup. Ternyata seperti itu dampaknya. Ini ya keamanan juga ya, dampak ekonomi juga ya. Ini yang agak kita harus pikirkan itu Mas. Kita harus bagaimana gitu Mas. Keamanannya. Pak tadi saya waktu masuk ke sini saya terlihat banyak orang minta tanda tangan ke Bapak itu kira-kira tanda tangan apa itu ya Pak? Aduh ini dari pandemi itu Mas. Dari pandemi di sini itu banyak ya warga yang minta kredit dulu Mas. Oh, waktu dulu pandemi juga ditutup apa Pak di sini Pak lokasi penambangan? Enggak. Ya? Enggak. Oh berarti itu dampak pandemi mereka ekonomi kesulitan, kemudian banyak orang yang utang itu ya? Iya kayaknya itu Mas. Jadi kalau secara grafik itu naik Mas, itu sejak pandemi sampai sekarang ini. Tadi juga baru saya tekan. Jumlah orang yang utang itu banyak ya? Iya rata-rata kadang-kadang satu hari bisa aku tak sampai 4, 5 gitu. Sehari? Iya mengajukan syarat-syarat untuk utang. Ini yang lagi saya khawatir itu Mas. Lah, berarti kalau ini ada dampak ini penutupan lebih parah lagi mungkin ya bisa jadi ya? Nah itu yang saya khawatirkan tuh, yang saya khawatirkan.
Hutangnya untuk apa itu Mas itu, Pak? Ya rata-rata sebenarnya bukan ya, mungkin karena mengikuti perkembangan zaman ya kan gitu. Mungkin untuk beli motor, mungkin ada yang beli mobil, mungkin ada yang beli tanah juga. Karena orang sini juga alhamdulillah ada yang seneng beli tanah juga kayak gitu Mas. Di luar Paningkaban gitu kan. Kalau sini kan jarang orang jual tanah. Kebanyakan kan di luar Paningkaban itu kan. Ada yang beli tanah juga seperti itu. Nah mungkin karena dia punya prinsip, wah aku lagi nambang kan. ada penghasilan tetap lah dari tambangan seperti itu Mas. Nambang ke caranya nggak apa ya? Nggak agan ya? Iya. Apa jenis? Nggak boreh apa ya? Boreh ya. Kini lagi nambang iya. itu segini oleh 1.000 ping 50 iya, mungkin bisa dihitung-hitung seperti itu. Bisa nyicil motor. Iya, ya? Mungkin itu Mas. Itu kan? Mungkin aku juga nggak tahu persis. Mungkin ya, mungkin. Terus dianggarkan lah ya. Iya. Begitu ditutup. Ya kelabakan Mas. Bisa nyicil ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Ini banyak ini motor-motornya nanti tidak bisa diangsur secara selesai nih Mas. Ini juga aku juga dipikirkan semacam itu loh. Di mana nanti warga saya seperti ini gitu loh. Ini juga ya ke orang tua kan saya juga harus mikir. Ini warga saya seperti ini gimana gitu loh. Itu Mas, kira-kira seperti itu. Ya, ini unek-unek aja Mas. Jangan ini unek-unek aja. Ya, jadi memang jalan terbaik itulah kita tetap menghargai. Iya, menghargai lah Mas. Itu namanya undang-undang, peraturan bahwa itu memang ilegal ya. Iya. Nah, dampak dari itu bagaimana memberikan solusi kepada mereka yang ini yang penting. Mas itu kayak lurah kan mumet. Iya dong. Ya, saya kan dibenturkan dari bawah Mas. Ya? Kalau mereka kan enggak Mas. Kalau mereka kan dari atas aja toh. Jenengan langsung kalau kades itu kan dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, dari atas itu loh Mas. Yo, lembaga juga ya toh. Dari lembaga, kemudian dari masyarakatnya langsung, dari atasannya. Yang di tengahnya yang digeprek gitu loh Mas. Mulai nyong gimana kon dadi kades soal nyong milih dadi capres bae. Halo, moga-moga. Iya. Ya adanya seperti itu Mas, kira-kira ya. Jadi ya kejadian yang sekarang ini memang banyak orang yang lagi bingung Mas sekarang. Daripada nongkrong tuh biasanya pada lagi sepi, sekarang pada gerombok gitu. Nganggur sih? Kerumunan ya berbahaya ya. Berkerumunan memikirkan bingung mau kemana, kemudian ini kerjanya apa gitu, mau nunggu informasi pemerintah ditutup dan tidak ada kasih, kecuali gini, ini pertambangan ditutup, saya kasih solusi bahwa semua saya kerjakan di sini. Wah ini luar biasa Mas itu yang saya harapkan sebenarnya itu. Yang lagi repot itu kan seperti itu Mas. Solusinya dari dulu juga ya betul lah ilegal. Solusi untuk ini ya menerapkan orang-orang yang pekerja itu kalau beralih dari tambang itu apa ini yang lagi dipikirkan seperti itu Mas. Gitu Mas kira-kira. Nah, yes, dulur kabeh. Ngobrol sama Pak Kades langsung namanya ngalami dewek ya. Apa adanya lah, saya ngomong apa aneh lah. Iyalah. Apa aneh gini yang ngomong apa aneh ya. Seperti itu kita harus menghargai aturan juga. Ya. Begitu loh. Pak Kades mengalami sendiri benturkan sana benturkan. Iya. Moga-moga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin semuanya. Mudah-mudahan kita punya jalan solusi semua lah ya. Mudah-mudahan gitulah. Saya berharap seperti itu. Ya, oke, siap. Oke, demikian dulu teman-teman sekalian podcast kita singkat dengan Pak Kades Paningkaban Bapak Soekarmo yang sudah sangat bermanfaat memberikan informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.